Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya ya, kami akan mereview sebuah website yang membahas masalah tentang pinjol ya. Di sini lebih spesifiknya yaitu mengenai tentang solusi dari pinjol dan gagal bayar ya di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, di sini langsung saja, utang pinjol bisa bawa teror DC dan kehilangan aset, hindari pinjaman online ya, seperti itu. Mari kita simak video berikut. Baik, dikutip dari website ayubandung.com, pinjaman online tak selamanya membawa angin surga. Utang pinjol justru bisa bawa teror DC dan kehilangan aset. Bagi yang sudah terlanjur pinjam uang via pinjol legal, segera lunasi kewajibannya. Jangan lupa, utang pinjaman online bisa bikin Anda kehilangan aset. Selain itu, ada juga potensi teror DC alias debt collector. Mohon diingat, pinjaman online tak selamanya menyelesaikan masalah. Utang pinjol malah bisa bawa teror DC dan kehilangan aset bila tak dikelola dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan OJK sampai membeberkan data kuat. Dari data OJK, ada 22 perusahaan peer-to-peer lending, V2 lending yang tingkat one prestasinya di atas 5%. Selain itu, masih ada perusahaan dengan nilai TKB 90-nya di bawah 90%. Itu artinya tingkat kredit macetnya cukup tinggi lantaran peminjam enggan mengembalikan uang. Saat membayar utang, maka akan ada denda yang dijatuhkan, aset pun bisa disita. Lantas apa yang terjadi jika utangnya adalah utang pinjol dari perusahaan P2P lending? Yang pertama, denda yang jadi beban pengeluaran. Memiliki utang akan menimbulkan pengeluaran pasif yang wajib dibayar. Adapun konsekuensinya jika tidak membayar adalah adanya denda di kemudian hari. Semakin menunda pembayaran, maka semakin besar denda yang harus dibayar. Hal itu justru akan mencerdai kesehatan keuangan. Yang kedua yaitu penagihan debt collector. Hal ini cukup meresahkan. Debt collector bisa menghubungi lewat telepon, pesan WhatsApp, dan mendatangi tempat kerja atau kediaman. Bila pinjolnya adalah pinjaman online ilegal, mereka bisa saja menghubungi seluruh kenalan yang ada dalam kontak. DC atau yang disebut dengan debt collector bahkan bisa menyebar informasi bahwa Anda tak mau melunasi utang. Selain meresahkan, hal ini juga bakal membuat kita malu. Berurusan dengan debt collector sejatinya sangat menguras waktu. Selain itu, hal ini juga bisa membuat orang-orang terdekat kita menjadi terganggu. Yang ketiga, kehilangan aset. Saat pinjaman yang diajukan adalah pinjaman dengan angunan, pemberi pinjaman bisa saja menyita barang yang diangunkan sampai peminjam bisa memberikan kepastian untuk pelunasan. Penyitaan aset itu semata-mata dilakukan untuk menutupi sisa cicilan yang dibayar. 4. Terancam tak bisa mengajukan KVR atau kredit-kredit lain. Karena aktivitas pinjaman online ini berada di bawah pengawasan OJK, maka saat tidak memenuhi kewajiban data pribadi dan akan langsung dilaporkan ke OJK. Kamu juga bakal masuk ke dalam daftar hitam layanan pinjaman. Jangan pernah anggap remeh daftar hitam. Ketika masuk ke daftar hitam tersebut, maka lembaga-lembaga finansial tidak akan lagi mempercayai dalam hal pengajuan kredit. Hal itu bisa berujung kesulitan untuk mengajukan kredit pemilikan rumah, KVR, kredit multiguna, dan dukungan finansial lain. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.